Lihat ini Bob, satu pohon ini harganya jutaan. Kalau kita botaki bukit ini, gua bisa beli mobil baru bulan depan. Betul sekali, Bos. Bos Jaka memang paling pintar cari peluang. Masa bodoh sama aturan lingkungan. Jaka adalah seorang mandor di proyek itu. Baginya, setiap jengkal tanah adalah uang, dan setiap pohon yang tumbang adalah tumpukan rupiah. Dia tidak peduli pada jeritan alam, apalagi pada nasib warga di kaki bukit. Keserakahannya telah membutakan mata batinnya bahwa maut sedang mengintai di balik rimbunnya hutan Sumatera yang ia rusak. Bos, gawat bos. Saya barusan dapat laporan dari warga kalau hutan di sini gak boleh ditebang karena area sini itu habitat orang utan, bos. Jamal, kau ini penakut sekali. Mau habitat orang utan kek, mau habitat monyet kek, gua nggak peduli. Intinya lu tebang semuanya sekarang. Tapi bos, para warga takut kalau hutan di sini terus ditebang. Nanti tanah di sini gak ada yang megangin, bos. Mereka takut longsor. Jamal, lu tuh kerja sama gua atau sama para warga sih? Kok ngotot banget bela mereka? Yang gaji lu kan gua. Udah, masalah longsor itu jadi urusan pemerintah. Kita fokus aja babat hutan ini semua. Ngerti gak? Iya bos, ngerti. Stop ini semua! Stop! Hentikan kegiatan perusakan alam ini! Cepat, hentikan! Apalagi sih ini? Woi, tua bangka, bisa diam tidak? Kuping saya sakit dengar suara miringmu itu. Kau lihat itu, Jaka. Kau sudah mencabut nyawa gunung ini. Tanah ini sudah tidak punya pegangan lagi. Kau mau kita semua mati tertimbun? Mati. Yang ada saya makin kaya. Tanah ini cuma benda mati, kek. Jangan sok jadi ahli geologi di sini. Mending kakek pulang, minum teh, tunggu ajal saja di rumah. Kau bodoh, Jaka. Ini bukan cuma soal tanah dan air. Kau sudah mengusik tempat istirahat kakek Cangkul. Dia itu penunggu paling tua di hutan Sumatera ini. Kakek Cangkul? Siapa itu? Saudaramu? Jangan kau tertawa. Kakek Cangkul itu dulu adalah penjaga rimba ini. Siapapun yang merusak akar pohon di hutan ini, dia akan bangun. Dia akan mencangkul tanah ini sampai longsor menelan kalian semua hidup-hidup. Hawah, cerita dongeng apa lagi ini? Kakek Cangkul, Nenek Gayung. Ini udah 2026, ngapain masih ada dongeng-dongeng seperti itu? Saya tidak takut. Kalau dia berani muncul, akan saya tebang juga kepalanya pakai gergaji mesin. Astagfirullah, kau sudah benar-benar buta karena uang. Kau sudah gila, sudah gila. Cukup, kakek pergi dari sini. Atau kakek bakal kelindes ekskavator yang lalu lalang di sekitar sini. Gak mau kan kalau mati kelindes ekskavator? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ingat Jaka, saat tanah ini mulai bergerak, jangan panggil nama Tuhan. Panggillah Cangkul yang akan menguburmu. Alam tidak akan mengampunimu. Pak Jamal, tahu nggak? Tadi pas maghrib saya mau balik ke camp, saya papasan sama orang utan, Pak. Sedih saya liatnya. Dia mondar-mandir kebingungan gitu, gara-gara rumahnya udah hancur. Pak Bobi mah masih mending cuma lihat orang utan. Lah saya, tadi pas beresin area E, kuping saya dengar suara trek. Suara orang lagi nyangkul, Pak. Pas saya intip dari jauh, samar-samar emang ada bayangan orang lagi ngayunin cangkul. Saya teriakin, diem aja. Ya sudah, karena merinding, langsung kabur saya. Aduh, Pak, jadi merinding saya dengernya. Jadi ingat omongan Bos Jaka tadi sore. Katanya ada kakek-kakek yang protes keras
Bilang jangan nebang di area ini. Takut ganggu penunggunya katanya. Si kakek cangkul. Aduh Pak, jangan-jangan beneran. Yang saya lihat tadi itu kakek cangkul. Wah, alamat gak beres ini Pak. Halah, udah tahun 2026 ini Pak Jamal. Masa masih percaya tahayul kuno begitu? Udahlah, jangan dipikirin. Palingan itu warga kampung sebelah yang lagi lembur garap kebunnya sendiri, bukan setan. Iya juga ya Pak. Mungkin saya aja yang terlalu banyak husnuzon sama setan jadinya begini. Iya, mungkin cuma warga itu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jaka. Jaka. Loh, Bob, kenapa pohon-pohon di area sini masih tegak berdiri? Kenapa tidak kau tebang juga? Aduh, maaf bos. Bukannya saya malas, tapi saya takut kalau area ini ditebang juga, tanahnya bakal labil dan jadi longsor bos. Halah, kau ini kebanyakan alasan. Longsor itu urusan nanti. Yang penting kayu-kayu ini jadi uang sekarang. Cepat, ambil gergajimu. Tapi bos, lihat itu. Tanahnya sudah mulai turun pelan-pelan. Bahaya kalau dipaksa. Sudah, jangan banyak mulut. Mau saya potong gajimu, hah? Tebang sekarang, atau kau saya pecat. Jangan bos, jangan pecat saya. Ya udah, ini saya tebang bos. Longsor bos, beneran longsor, lari bos. Waduh, kabur Bob. Jangan sampai tertimbun. Iya bos, kabur. Bah, sial kali nasibku hari ini. Lihat itu Bob, alat berat kita hampir tertimbun. Kayu-kayu yang sudah dipotong tadi pun entah kemana terbawa lumpur. Aduh bos, yang penting kita masih hidup bos. Nyawa lebih berharga daripada kayu-kayu itu. Kau jangan so bijak di depan aku ya. Nyawa memang berharga, tapi cicilan mobilku siapa yang bayar kalau proyek ini macet? Kau mau bantu bayar, hah? Ada apa ini bos? Saya dengar suara gemuruh tadi di atas. Longsor ya? Hah, pas kali kau datang, Mal. Sini kau, gak usah pulang dulu kau. Loh, kenapa bos? Ini hujan makin deras. Di bawah juga air sungai sudah mulai naik. Bahaya kalau kita tetap di sini. Dengar kalian berdua, karena kejadian tadi, kita rugi banyak waktu. Aku gak mau tahu, malam ini kalian berdua harus lembur. Lembur bos? Bos gila ya? Ini tanah masih gerak. Hujan badai begini mana mungkin kami menebang pohon lagi. Betul itu bos. Ini namanya stor nyawa. Kami nggak mau. Gak usah banyak cakap kalian. Proyek ini harus selesai minggu depan. Kalau kalian gak lembur malam ini buat bersihkan jalur yang kena longsor tadi, besok kalian gak usah masuk lagi. Gaji bulan ini hangus semua. Paham kalian? Tapi bos, nyawa kami. Alah, nyawa-nyawa. Dari dulu aku kerja di hutan ini aman-aman aja. Itu tadi cuma tanah terpeleset sedikit. Cepat ambil alat kalian. Malam ini harus bersih semua jalur itu. Pak Jamal, aku rasa ini ide paling buruk seumur hidupku. Lihat itu pohon di atas, miringnya sudah nggak wajar. Aku terpaksa Pak Bobi. Anak istriku butuh makan. Kalau Jaka benar-benar nggak bayar gaji kita, mau makan apa mereka? Hahaha, begitulah jadi bos. Biar mereka yang capek, aku tinggal terima beres. Pohon habis, kantong pun manis. Peduli setan sama longsor. Hahaha. Yah, mau gimana lagi Pak Jamal? Udah terbiasa makan duit haram.
Siapa juga tidak ketagihan, bener gak Pak? Iya, Pak Bob. Kalau tubuhnya udah kemasukan uang haram mah, semuanya jadi rusak. Hati jadi buta, gak peduli sama nyawa orang lain. Betul itu. Kita yang kerja banting tulang, dia yang foya-foya. Aduh, ini malam sepi banget lagi. Iya, tapi hati-hati Bob. Perasaan saya dari tadi gak enak. Kayak ada yang ngawasin saya dari balik pohon besar itu. Halah, Pak Jama kebanyakan nonton film horor itu. Palingan juga monyet penunggu hutan yang marah gara-gara rumahnya kita tebang. Loh, Pak Jama, Bapak kenapa? Muntah ya? Makanya, kalau lembur itu perut diisi dulu, Pak. Jangan cuma minum kopi pahit. Aduh, Pak Jama, beneran muntah dia. Pasti gara-gara dipaksa lembur. Ya sudah, Pak. Istirahat dulu di situ. Jangan dipaksain. Gak kerasa, udah 15 menit aja. Akhirnya kelar juga bagian sini. Waktunya istirahat. Pak Jamal? Pak? Gimana, udah enakan perutnya? Woi, Pak Jamal. Loh, HP-nya nyala, tapi orangnya mana? Jangan-jangan dia ketiduran gara-gara lemas muntah tadi. Pak Jamal, di mana lu, Pak? Pak Jamal. Ini bukan oli mesin. Astagfirullah, Pak Jamal, Pak. Tolong, ada pembunuh, Bos Jaka, bos. Tolong, Bos Jaka, siapapun, tolong. Siapa itu? Jangan macam-macam ya. Gua punya parang. Bob, kenapa ditinggal? Dingin, Bob. Tolongin Bapak. Gak mungkin. Pak Jamal. Pak Jamal. Jangan, pergi kau. Ampun. Aduh, kaki gua. Jangan sekarang, kumohon. Ampun bang, saya cuma kerja. Saya cuma cari makan. Tolong jangan bunuh saya. Tidak.